Saya akan selalu mendukung PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Kalau sekarang ada yang mau ngadu domba antara habaib dengan kiai, antara asyraf dengan kiai, dengan isu-isu yang dari dulu nggak pernah dikutik-kutik oleh kiai-kiai kita, aulia-aulia kita, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, ini ibarat pengen memisahkan antara bahtera dengan bintang. Tujuannya apa? Sadar atau tidak sadar, ingin bikin umat tenggelam, saudara. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan. Jangan sampai dibentur-benturkan. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU, padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok kodaf orang ini, menuduh orang berzina. Persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah satohnya atau hujah-hujah kormatohnya. Saya nggak perlu bahas panjang lebar lah, udah bagi saya udah selesai urusan ilmiah. Di Banten ditantang debat kabur, di Jakarta kabur, itu di Simnuk udah selesai. Bagi saya udah nggak penting urusan ilmiah, tapi saudara, nggak penting saudara. Tapi yang terpenting ibadah Allah, ini bagi saya ini bukan soal urusan ilmiah. Ini adu domba tanpa disadari antara habaib dan kiai. Ini adalah urusan kebencian, ini adalah urusan kedengkian, ini adalah urusan hasad. Ini ada backing di balik ini yang pengen ngadu domba umat Islam, saudara. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Siap bela habaib, yakin, betul, siap bersama habaib, takbir. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan wahmiyat semua yang disampaikan, diwolak-walik. Kebenaran dielekno elem, kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Mboten nonton masalah, sekarang dimermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Habaib sama kiai dibenturkan, diadu domba. Tujuannya supaya apa? Supaya umat dibawa ribut. Kalau umat dibawa sudah ribut, habaib kiai ribut, apa yang terjadi? Umat sama habaib sama kiai udah nggak sadar, LGBT makin merajalela. Mereka seolah-olah yang paling benar, yang paling suci, sehingga bangsa Indonesia adalah ada di kelas 2. Ini adalah penjajahan secara ideologis, dan itu harus siap melawan. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini
sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Makanya saya mengatakan, begitu Habaib dan Kiai diadu domba, dibenturkan seperti ini, saudara, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang anti Islam. Yang diuntungkan adalah bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan bandar minuman keras, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan orang-orang jahat, yang diuntungkan fufu-fafa, yang diuntungkan adalah orang-orang yang ingin mengacak-ngacak umat Islam, saudara. Makanya saya nggak ada urusan, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara, apapun yang terjadi, siapa yang mau coba-coba ngacak-ngacak persatuan Habaib dan Kiai akan kami lawan, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi warido kalamatubi atini mahabataka wa ma ripataka. Amma ba'du. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Yang terhormat Ketua PWI Provinsi Ceng Mujib, juga Ketua PWI LS Subang, dan reng-rengannya, para ulama, para sesepuh, juga di sini hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mangga. Alhamdulillah, saya pribados, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Kalau yang belum kenal, saya 2016, 2017 pernah menjadi Kapolda Jabar. Asalnya saya Kapolda Sulsel. Kenapa saya dipindahkan ke Jabar? Saat itu saya diminta langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil, Pak Kapolda, Pak Anton, Bapak mau saya pindahkan. Siap. Kemana Bapak Presiden? Ke Jawa Barat, kampung halaman. Dengan satu tugas. Tugasnya apa? Lupakan reserse, lupakan lantas, lupakan binmas. Satu saja tugasnya, apa? Tekan intoleransi. Kenapa? Kata beliau, karena sampai saat ini Jawa Barat adalah yang paling tinggi sikap-sikap intoleransinya, dan Jawa Barat merupakan pusat daripada penyebaran virus intoleransi dan radikalisme. Makanya waktu itu saya membuat yaitu Sawala Kebangsaan. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun hampir 5 tahun. Dulu juga saya mengundurkan diri. Bina sudah pensiun, tetapi tugas belum selesai. Makanya ketika ya Ceng Mujib
sebelum di PWI ini mendirikan Al-Magari, saya ada di belakangnya. Al-Magari itu adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Garut Anti Intoleran dan Radikalisme. Satu-satunya di daerah Priangan yang berani melawan ex-DITII, melawan NII, melawan ISIS dari kalangan sipil yang secara terang-terangan adalah Ceng Mujib dengan Al-Magarinya. Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Magari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini, tidak perlu takut, tidak perlu takut, karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak dan Ramia hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU. Padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Namun kalau PWI itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Agama berpolitik boleh, tetapi ketika politisasi agama itu tidak boleh. Apalagi di sini kita lihat adanya satu kelompok, satu golongan yang merasa paling tinggi, yang merasa paling suci, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai yang berdaulat di negaranya sendiri dianggap lebih rendah. Juga mereka menganggap saudaraku sekalian yang budiman, para pengurus Garda Wali Songo, anggota, simpatisan, dan khalayak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, sejahtera selalu nggih untuk semuanya. Guna terciptanya perdamaian, kedamaian, persatuan, kesatuan NKRI dari pertikaian sesama anak bangsa, agar tidak terpancingnya kita semua terhadap provokasi, persekusi, adu domba dari sebahagian orang atau kelompok tertentu atas konflik diskursus nasab Alwi, maka bersama ini kami maklumatkan secara terbuka. Satu, bahwa masalah nasab Alawi itu sebetulnya adalah hal yang sangat sederhana, yang bermula dari pernyataan seseorang atas dirinya yang secara terbuka dan jumawa mengaku sebagai cucu dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian atas pengakuan itu timbul permintaan dari sebagian orang agar pengakuan tersebut bisa dibuktikan. Sebab dalam kajian ilmu nasab yang secara runut dan terbuka dari beberapa kitab nasab, bahwa orang-orang yang mengaku sebagai cucu keturunan dzurriyyah Nabi tersebut, yang kemudian hari dikenal dengan istilah Ba'alwi atau Bani Alawi, yang nasab dari leluhur mereka yakni Abdullah atau Ubaidillah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atas permintaan pembuktian tersebut rupanya kurang disambut baik dengan bukti-bukti yang nyata dari kalangan mereka. Baik itu secara langsung, yakni melalui forum-forum musyawarah, perdebatan yang undangannya tidak mereka hadiri. Dalam hal ini yang kami maksud adalah Maktab Daimi Robitoh Alwiyah sebagai penanggung jawab atas terbitnya syahadah nasab Ba'alawi. Atau secara tidak langsung melalui medsos, sehingga akhirnya semakin merembet, meluas dari diskursus nasab yang bersumber atas kitab nasab, hingga kemudian kepada kajian sejarah, filologi, genetika, tes DNA, bahkan kajian rijalul hadis dan lain-lain. Yang ketiga, atas hal-hal tersebut di atas, maka terjadilah doktrin-doktrin negatif yang mengatakan bahwa pembenci habaib adalah dajjal dan lain sebagainya. Fitnah, bahkan framing-framing busuk yang bisa memecah belah dan adu domba umat hingga playing victim. Tahu playing victim ya? Playing victim itu seolah-olah mereka adalah korban fitnah dan lain-lain tentunya. Ya. Nomor 4, pada poin di atas, jika merasa benar akan adanya fitnah, merasa didolimi, dicemarkan atau sejenisnya, maka seyuknya laporkan ke pihak berwajib. Yang nomor 5, pada nomor 4 di atas, pada laporkan pihak berwajib, dalam hal ini belum dilakukan. Justru yang ada adalah framing-framing busuk seperti pada poin nomor 3 di atas. Nomor 6, dari hal-hal tersebut di atas akhirnya blunder hingga terjadi konfrontasi persekusi yang sebetulnya jika tidak disikapi dengan emosional dan gegabah sejak dari awal, maka sangat mungkin situasi dan kondisinya akan berbeda dengan saat ini. Nomor 7, secara terbuka saya pernah menghimbau sebelumnya agar permintaan pembuktian nasab Ba'alwi itu disikapi dengan rasa persaudaraan, mengedepankan ilmu, pikiran jernih, lapang dada, serta berjiwa kesatria. Yang rumus kuncinya sangat sederhana, yakni silaturahmi ukhuwah Islamiyah, atau jika memungkinkan pembuktian atas pengakuan dan atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang dalam hal ini seyugjanya, seharusnya, mestine para alim atau yang merasa atau mengaku dirinya ulama itu ikut serta mencerdaskan, mengedukasi umat dengan ilmunya, bukan malah ikut-ikutan memprovokasi umat, memprovokasi jamaah, memprovokasi santrinya, menebar kebencian antar ulama hingga menghasut dengan cerita-cerita kualat untuk membodohi umat dan saling curiga,
saling benci satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, kami membenarkan bahwa para senior-senior pendahulu kita, yakni para masyayikh sebelum kita, telah mengakui bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasar prasangka dzon, karena sukhroh yakni masyhur, wal istifadhah yakni yang dimaksud tenar kala itu, bahwa mereka para Ba'alawi dikenal sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 9, atas don prasangka dari syukhroh wal istifadhah tersebut di atas, maka tidak ada salahnya guna menguatkan keyakinan tersebut, para ulama yang hidup di zaman kini untuk mempelajari kitab-kitab nasab, kitab filologi yang kami yakini itu belum sempat dibuka atau dikaji oleh para masyayikh di zamannya. Yang sudah barang tentu zaman itu sangat berbeda dengan zaman kini. Ini terbukti belum masifnya, bahkan hampir tidak ada kajian bab nasab, ilmu nasab secara luas diajarkan di pesantren kala itu. Terutama silsilah orang-orang yang hidup di zaman itu hingga nasabnya tersambung sampai ke para wali atau bahkan sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 10. Pada hal yang disebut di atas, yakni nomor 9, itulah kemudian terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, keraguan-raguan, prasangka, hingga kesimpulan bahwa Abdullah atau Ubaidillah yang merupakan leluhur Alawi tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 11, berawal pada runtutan cerita-cerita pada nomor di atas, maka apa yang disebut dengan istilah menebarkan kebencian, fitnah, pemecah belah umat, apalagi dengan framing dibiayai oleh kalangan atau kepentingan tertentu, itu adalah framing busuk penuh dengan kebencian dan narasi sesat yang kami yakini itu adalah siasat yang sengaja diciptakan oleh seseorang atau kelompok tertentu agar timbul disharmoni sesama anak bangsa. Nomor 12, guna mencari solusi kebuntuan dari hal ikhwal atas nasab Ba'alwi tersebut, kami berharap agar nomor 1A, pengakuan atas keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ahmad bin Isa, ya sebaiknya mendatangi Bani Jamil Najaf di Irak. Kalau ada yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi dari jalur Hasani Asy-Syaibani Al-Idrisi, ya tinggal mendatangi ke Nakobah Maroko. Kalau ada yang ngaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Hasani Al-Qadiri Al-Jailani, ya tinggal datang ke Baghdad. Kalau ada yang ngaku sebagai cucu Nabi dari jalur Husaini Al-Kadhimi, ya tinggal ke Uzbek, ke India, ke Pakistan atau ke Irak. Sehingga tidak diperlukan lagi tantangan-tantangan atau perdebatan apa sajalah yang sejenisnya, yang itu kami khawatirkan dimanfaatkan oleh sebahagian orang seperti pada nomor 11 di atas untuk menciptakan disharmoni dan provokasi. 2B,
campur tangan pemerintah guna mengadakan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah bersama antara tokoh-tokoh yang disebut dan yang terkait pro kontra nasabah alwi. Yang ke-13, saudaraku sekalian, demikian himbauan secara terbuka ini kami sampaikan agar menjadi perhatian untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian, hindari caci maki dan kebencian, utamakan tabayun jika terjadi permasalahan, perselisihan, serta lakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat dan dengan saudara kita satu yang lainnya agar tetap terhubung langsung dengan satu nomor pelayanan kami 24 jam. Yang nomornya bisa didapat melalui ketua atau sekretaris DPW atau DPC masing-masing di daerahnya. Nomor 14, berikan toladan dan edukasi yang mencerdaskan kepada semua lapisan masyarakat dimanapun saudaraku semua berada. Yang ke-15, tetap semangat dan satu komando. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami atas nama Garda Wali Songo HMR Abdul Razak El Mufti, Ketua Umum Panglima Tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pernyataan dari Irjen Pol Anton Harlian yang ikut serta dan turun tangan untuk membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seperti yang sudah kita simak bersama. Semoga saja polemik ini segera selesai agar tidak berlarut-larut dan tidak merembet ke yang lebih luas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Arfati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.